Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Halo Mas Asep, apa kabar? Baik. Nah, Mas Asep ini akan menceritakan pengalaman horornya kepada kita semua. Sebelum itu, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jual beli HP minusan maupun servis HP bisa di Puri Indah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Silakan Mas Asep, bisa diceritakan seperti apa pengalamannya? Silakan. Oke. Pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waktu SMP sih ya, waktu umur SMP ya, nggak percaya masalah hal-hal kayak gituan gitu. Soalnya belum pernah lah gitu lah, kayak nggak percaya banget lah gitu ya. Nah, dulu kan sering nongkrong-nongkrong sama anak-anak gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus kalau ngobrol tuh pasti nyelenehnya ngobrolin kayak gitu. Nah di situ saya nggak percaya lah yang kayak gituan lah gitu ya. Terus ngeri ada satu orang ya, teman saya bilang, suatu saat kamu seumur hidup pasti akan nemuin yang namanya penampakan kayak gitu, asli katanya gitu. Masa sih kata saya, masa gitu ya, soalnya itu malam terus, kalau nongkrong malam, pulang jam 2 gitu, masa ya katanya. Tapi pada saat itu tidak pernah tuh. Nah iya, belum waktu kayak gitu. Iya, waktu SMP itu belum. Suasana tuh ngobrol tuh di pinggir jalan, kadang di ke sawah, gelap-gelapan ngobrol tuh ya. Ngobrolinnya masalah horor gitu. Si A ini, si B, kok saya kok enggak gitu, kenapa gitu. Saya di dalam hati ngomong gitu aja, kenapa? Apa itu bohong gitu? Nggak percayalah gitu, intinya nggak percaya aja gitu. Udah lama kelamaan, saya setiap pulang dari situ gitu, kalau lagi nongkrong pulang ya sendiri pulang, nggak ada apa gitu, nggak ada efek gitu. Cuma kalau ngedenger emang sih takut, tapi belum ada gitu, belum ada yang nampak apa gitu, biasa aja gitu. Nah pas kelama-kelamaan saya kan SMA tuh udah merenjak dewasa lah gitu ya, dewasa gitu. Kalau dewasa itu kan, kalau pas SMA itu saya kalau di rumah sering ganti apa tuh ya, kalau mau tidur ganti baju tidur gitu kan. Wah biasalah kalau anak muda ya. Terus cuci muka gitu. Nah sebelum dari situ anehnya tuh, setiap mau ganti baju mati lampunya anehnya tuh di rumah saya aja gitu. Kaget. Di kamar itu juga, di kamar masnya. Iya. Saya kaget itu. Udah mati lampu ya. Tapi nyala lagi. Udah nyala, mati lagi. Terus saya lihat ke jendela keluar gitu. Kok orang lain enggak bener gitu? Apa ada yang ngerjain kata saya gitu. Nah, saya nggak pikir itulah gitu ya, nggak negatif lah, positif aja lah mungkin. Apa ya, salarannya atau apanya gitu. Nah udah gitu saya inilah ke kamar mandi ya, cuci muka gitu. Pas cuci muka tuh mati lampu lagi. Aduh, ya saya begini. Terus saya, ada apa ini? Allah gitu. Kalau misalkan mau ini jangan ganggu saya gitu ya. Saya bilang gitu aja, bismillah gitu. Ya enggak, nyala lagi, udah enggak apa-apa gitu. Udah gitu ya. Terus udah gitu besok-besoknya ya biasa nongkrong lagi, ngobrolin kayak gitu lagi. Kok ngobrolinnya gitu-gitu aja gitu. Saya tuh jadi kayak terbawa sugesti gitu ya kalau ngobrolin kayak gitu. Setiap nongkrong ngobrolin kayak gitu, ngobrol gitu lagi. Nah, pas udah kayak gitu pulang tetap nggak ada efek lagi, tetap biasa. Cuma setiap pulang, nah itu kalau mau ganti baju tidur mati lampu lagi. Kan saya bingung gitu. Kok mati lampu terus gitu. Saya pikirannya jadinya langsung ke situ ya, pikirannya langsung pasti ini itulah gitu saya pikirnya. Tapi enggak lah kata saya. Apa ya, pas saya ke kamar mandi enggak gitu lagi, mati lampu lagi. Di kamar mandi juga sama tuh, mati lampu terus. Lampu terus. Tapi ya untungnya belum ada nggak nampakin atau apa, cuma gitu-gitu aja kayak mau ngerjain gitu. Nah udah gitu ya, waktu itu kan ada hajatan tuh, saudara tuh nikahan.
Di situ kan biasa kalau bahasa Jawa itu melekan ya. Bahasa Jawanya melekan. Iya, kalau bahasa Sunda nyaringan katanya. Ya udah. Masa saya sebagai tetangga saudara nggak ikutan ya? Saya ikutan gitu saudara tuh. Dari jam 7, jam 8 lah, jam 9 ya biasa kalau gitu kan main apa, main kartu, main ini ya. Nah pas jam 10, jam 11 pada sepi tuh, pada ada yang pulang, ada yang ini, saya sendirian aja. Saya nunggu makan ini, biasanya jam 11, jam 12 keluar makan tuh nasi goreng gitu ya. Saya lama banget, nggak mau pulang mau nunggu nasi goreng dulu kata saya. Nah pas jam 12 malam nasi goreng datang tuh. Wah pas banget ya, lapar, makan tuh, bok makan habis ya. Udah habis, biasalah ngerokok dulu, santai dulu, sampai jam 1 lah nongkrong itu di tempat hajatan itu ya, jam 1. Nah jam setengah 2 saya tuh pulang sendirian ya. Nah deket padahal ya, deket itu cuma berapa rumah ya, 2 rumah ya rumah. Nah itu pas di sana di rumah, ke kamar ganti baju gitu lagi. Astagfirullahaladzim. Nah saya situ, nah itu nyalanya lama banget. Saya sampai pusing, mana gak ada lilin, gak ada korek ya. Oh saya inget tuh HP. Nah zaman dulu HP-nya itu gak ada yang namanya flashlight gitu ya. HP yang sekarang gak ada gitu senternya. Ya. Iya gak ada senternya. Zaman dulu HP-nya Siemens lagi, cuma layar HP depan itu. Nah saya di situ ke ruangan TV di rumah itu tuh, ruangan TV sama ruangan kulkas, jauh lah, letter L gitu ya, maju letter L di kamar di ujung. Saya kepikiran ada HP di atas kulkas itu Nokia, itu lebih cerah tuh kan ya. Saya kepikiran di situ lebih cerah nih kata saya. Nah pas saya nyalain HP Siemens, jalan langkah demi langkah gitu ya. Di situ mau nyari HP itu. Pas jalan demi selangkah, 1 langkah, 2 langkah, kaget ada sosok gitu di pojokan ruangan tamu, pojok. Sosoknya hitam gede. Kalau digambarin mirip genderuwo kayak gitu, gede banget. Ya Allah, gitu. Tapi di situ saya mikir, enggak lah. Bukanlah, itulah pikiran positif lagi. Astagfirullahaladzim, bukan. Saya nyarain lagi tuh HP Siemens tuh, nyalain lagi gini ya. Sampai dasar-dasar itu ya, gelap banget ya. Nah, pas di ujung ke kanan ruang TV, sini ruang kulkas tuh, ke WC gitu ya. Di pinggir kiri ada kulkas tuh. Segini kulkas, masih segini lah saya segini. HP ini saya pindahin ke sini nih, ke kiri, nyorotin ke kulkas. Saya nyasar gitu nyari HP gitu ya. Iya. HP kata saya, mana ini HP? Gelap banget Pak, sumpah itu yang HP Siemens gitu. Kok nggak lihat ini remang-remang gitu. Nah, pas saya megang nyari HP itu kaget itu. Nggak ada suara, nggak ada angin, nggak ada apa, pokoknya. Tahu bukan apa ya? Tahu ada depan tuh. Atas saya, ini siapa gitu ya? Kok depan saya gede banget itu? Pikir saya bokap itu bapak saya gitu, pikir saya gitu. Saya langsung panggil aja, Pak, sambil megang Pak, sampai 3 kali. Saya penasaran, sebut lagi, Pak, Bapak bukan sih, kata saya. Diam aja, penasaran kan? HP Siemens langsung saya tarik ke sini, diginiin ke kanan, gini, dor gitu ya. Di bawah, apa ya? Kok putih, hitam, tanah, campur tanah liat kayak gitu. Kok bentuknya bulat gitu? Tuh, ke dada ini nih, sejajar dada ini. Pas ke dada, gini nih, kayak tangan ini nih, ada tali. Saya masih penasaran ini apa gitu, sampai ke atas saya. Sampai ke atas, sampai ke sini. Astagfirullahaladzim itu.
Astagfirullahaladzim ya. Saya nggak bisa ngomong, langsung kan gini ya, tangan begini, langsung getar gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa ini? Gede banget itu. Pas saya lihat, ya itu sosok pocong, gede banget. Nah ini jajaran segini, kepala ini, kepalanya hitam, geseng. Saya masih ingat itu hitam. Nggak tahu ya, gak ngeliat mata saya ya, cuma ini hitam itu. Cuma yang ini jelas putih semua, itu tanah, nggak putih bersih gitu, putih tanah gitu. Langsung gitu, Akbar, nggak bisa ngomong apa-apa gitu saya. Ini apa kata saya, Allah bukan orang gitu ya. Saya langsung balik badan itu, terus balik badan itu sosok itu masih di belakang tuh. Bukan orang kata saya, langsung lari saya tuh. Langsung lari, soalnya kan ujung kulkas sama ujung TV agak jauh, agak gede ya rumah tuh. Lari, duk. Saya itu lari nggak karuan. Taunya yang saya injok itu ya keluarga saya lagi pada tidur. Astagfirullahaladzim. Asep, ada apa kamu ini? Kayak orang kegilaan kamu. Ada apa? Istighfar kamu, istighfar. Ada apa ya? Nggak tahu kata saya, nggak bisa ngomong gitu. Ada apa? Pop gitu saya. Kok nggak bisa gitu? Tepuk berapa kali? Tepuk kamu ini. Babeh bangun, adik saya bangun, ibu saya bangun, merangkul. Kamu ada apa? Kok kayak kesurupan? Istighfar kamu, istighfar. Ada itu di belakang kata saya. Ada apa itu? Itu di belakang. Iya apa? Pop. Coba istighfar dulu. Ditabrak sama babeh, tabrak ininya nih kamu. Istighfar kamu. Astagfirullahaladzim kata saya. Belakang. Pocong gede banget, bukan orang. Saya nggak kayak apa ya, nggak sadar gitu. Oh ya, bukan orang. Iya bukan orangnya apa? Itu pocong katanya. Pocong itu. Di mana? Itu pinggir kulkas. Langsung orang tua tuh, sama adik-adik langsung menatap tuh ke arah kulkas. Nggak ada itu. Enggak itu gitu. Pocong itu saya. Tapi posisinya itu masih gelap itu Mas? Iya, masih gelap. Makanya saya injek itu. Taunya keluarga saya lagi pada duduk. Pocong. Enggak, itu sampai berapa setengah jam saya nggak berani noleh ke belakang. Nggak berani. Enggak. Meskipun tadi keluarga sampean udah lihat tapi nggak ada katanya. Iya, nggak ada. Saya sampai udah kamu balik badan, lihat coba nggak ada. Enggak. Saya sampai ngotot itu, bukan orang. Iya bukan orang, terus apa? Ya itu pocong, jelas gede katanya. Kayak apa? Tanah, kain putih saya lihat jelas, kain putih di sini muntel ini gede, terus ke sini. Nah di sini jelas banget hitam, mukanya hitam itu, keseng mukanya. Pocong kata saya, itu pocong, bukan orang katanya. Nah kata bapak, kenapa kamu nggak pegang? Pegang gimana Pak? Kata saya, buat apa? Orang lagi ketakutan panik kata saya. Ya siapa tahu itu jadi barang apakah? Ya namanya orang zaman dulu ya, kayak masih percaya barang-barang pusaka gitu. Kalau dipegang itu bisa jadi keris, nggak tahu dari mana. Bukan orang kata saya. Bukan orang, nggak, gede banget. Aduh itu, tapi keluarga bener-bener nggak percaya itu, nggak percaya. Katanya, satu pun nggak ada yang percaya. Iya, itu. soalnya udah nggak ada, aneh ya, makanya saya kayak dikerjain gitu lah. Yuk, pas sudah setengah jam saya kayak kesurupan, kayak bukan orang itu, saya nggak sadar, noleh ke belakang itu kayak trauma, saya serius trauma pas lah tadi kok nggak ada ya, ya orang jelas loh, kulkas segini gitu, pinggirnya apa? Orang kesana yang ngeblong kata saya. Sedangkan nggak ada objek lain. Iya nggak ada objek, misalkan lemari, misalkan lawang, oke lah sebut lawang. Lawang posisinya bukan gitu, ngebuka kata saya. Lawang juga ngebuka kata saya gitu. Terus nggak berlumpur juga nggak? Iya bener juga, lah. Kan? Iya itu juga. Makanya kan logikanya kan nggak masuk akal gitu. Itu pertama kali saya ketemu pocong sebesar itu gitu. Akhirnya pada saat SMA itu. Iya SMA. Akhirnya diketemukan sampai dengan makhluk yang gaib kayak gitu. Iya. Di situ saya benar kaget dan percaya akhirnya. Percaya ada. Saya biasanya kan kalau kayak gitu kan, kalau denger doang paling suara apa gitu, ini jelas gitu.
Mewujud langsung di iya, depan. wujud gitu. Bahkan sampai di center Iya. sama sampean sendiri gitu, bukan Iya. sama orang lain lagi. Makanya saya saking penasaran ya, ini di depan saya apa gitu. Kan kalau lihat dari TV-TV lain kan kayak bayangan atau apa. Kok ini mah sosok, bener gitu sosok. Itu kalau dipegang kayaknya bener itu, ngeblok gitu. Cuma saya nggak berani pegang, saking panik, takut, kaget ya gitu. Ya Allah, kata saya, bukan orang ya Allah, bukan, kata saya, bukan. Nah, sesudah kejadian itu kesana-sananya sering kejadian lagi kayak gitu. Cuma nggak nampakin, cuma ngerjainnya mati lampu lagi. Cuma saya dalam hati gitu. Ya Allah, kata saya, kalau misalkan ini makhluk benar mau ngerjain saya, tolonglah jangan ganggu saya, karena saya juga nggak ganggu kamu, kata saya gitu. Tolonglah. Setiap saya ngucapin gitu langsung nyala lampu. Der. Wah, alhamdulillah, kata saya. Alhamdulillah gitu ya Allah. Nah, saya usut gitu, saya tanya gitu, kok kenapa nggak dari dulu aja saya ditampakin gitu, kenapa pas SMA ini tampakin gitu. Tapi saya dengar sih rumah saya dulunya kuburan katanya, bekas kuburan gitu. Tapi kata bokap itu kata babe udah dipindahin gitu kuburan tuh dari rumah ini tuh. Iya, semua mayit-mayit yang sudah dipendam tuh udah diangkatin. Iya, kata saya. Tapi dijadikan pemukiman. Iya gitu. Emang rumah saya itu di bawah pojok, di sononya kebun, terus sononya kuburan warga-warga dekat gitu, gede gitu kuburan. Nah, itu kemudian ada pengalaman horor lain nggak yang sampean akhirnya alami lagi? Itu saya kira penampakan itu cuma itu doang. Itu yang terakhir lah. Gitu. Iya, saya kan nggak mau lagi gitu ya mikir ya. Saya pikir udah cukup tahu aja gitu, cukup ini yang terakhir untuk lihat kayak gitu depan mata gitu. Nah, udah gitu udah lama setahun 2 tahun keluarga saya pindah rumah. Oh, nggak di situ lagi? Di situ lagi pindah terus ngontrak di rumah. Di situ rumahnya tuh ada cuma mama doang yang nungguin. Kata dia aja ngontrak di rumah saya aja, di sini cuma saya sendiri, jadi bareng-bareng katanya gitu. Nah, saya juga kaget gitu, kok ngontraknya di ini sih bukan tempat biasa ya, nggak ada penghuninya gitu, kok di mama sendiri, kata saya. Ngapain? Udah, saya kasihan mama ini, kata nyokap saya tuh, minta ditemenin juga, ya udah gitu. Ngopi dulu ya. Iya, monggo. Biar ini. Nah, berarti waktu saya pindah dari rumah itu keluar sekolah dari SMA. Saya kan langsung kerja tuh Jakarta sebulan sekali gitu, ngerantau. Kalau pulang ya ke rumah itu, ke kontrakan, enggak ke rumah yang dulu gitu. Soalnya kan rumah yang dulu nggak tahu ya. Kadang ke rumah dulu sih, cuma jarang-jarang gitu, jarang tepatin gitu. Nah, saya di rumah itu juga merasakan semenjak saya udah mengenali penampakan itu, jadi setiap mau kemana kayak merasa gitu, wah ini tempat ini kok nggak aman gitu, pasti itulah, pokoknya nggak enak lah. Tapi saya pikirnya positif aja gitu, masa mau kayak gitu lagi saya gitu ya. Jadi saya di situ main pulang malam gitu ya, santai gitu. Pertama sih nggak ada, emang nyantai aja pulang rumah dari situ, nggak ada, biasa. Udah lama kelamaan, udah 2 bulan lah ninggalin rumah itu. Saya pulang tuh malam tuh, pulang jam 11, saya masih ingat jam 11. Nah, saya pulang jam 11, rumahnya sempit mas, sempit padahal. Oh, yang pindahan? Yang pindahan itu iya, cuma ruangan tamu, kamar 2, WC, udah ya. Itu cuma di belakang rumah itu kebun, tapi kebunnya kayak nggak keurus gitu kebunnya gitu, sepi gitu. Nah, saya pas pulang jam 11 malam, saya masukin motor, nyetel TV. Udah masih belum tidur lah, belum ngantuk lah, jam 11 sampai jam 12. Jam 1 tuh, saya jam 1. Biasalah kalau mau tidur kan lampunya dimatiin kan ya. Matiin tuh sama saya biar bisa enak tidurnya. Nah, saya
matiin, tidur jam 12:30 tuh. Tidur posisi di ruang TV, alaskan karpet lah gitu. Nah saya tidur posisi miring gitu, kayak gini, nyenyak gitu. Tidur saya tuh enak, santai gitu ya. Apa ya? Badan saya merasa berat, nggak bisa tidurnya tuh. Ini kok perasaan saya berat banget gitu, berat banget itu badan saya, kok berat gitu. Apa ya? Tindih apa ya di badan? Jadi kayak gelisah gitu ya, setengah ngelindur gitu. Apa ya? Saya mikir, cobalah. Saya buka tuh mata sedikit-sedikit tuh. Buka, dah. Astagfirullah. Apa ya? Terus saya tutup lagi. Tutup lagi. Paling ngimpi, saya ngimpi, ini yakin ngimpi. Penasaran itu. Ngimpi. Penasaran. Soalnya ini kok ngeganjel gitu. Di kaki saya ngeganjel gitu. Apa ini, Pak? Apa gitu, gak bisa gerak gitu. Buka lagi sedikit gitu. Pas buka sedikit. Astagfirullahaladzim. Mata saya nggak mau nutup lagi. Pandang-pandangan itu sama itu. Pandang-pandangan sama penampakan itu. Saya lihat dari pas kepala gini, rambutnya panjang, gede. Mukanya ini keriput-keriput kayak mama, kayak mata belok. Ini keriput mama. Yang saya anehnya itu, pas saya lihat ke bawah, mata kini ya melotot. Saya pandangin ke bawah itu, dadanya itu, yaitu dada perempuan. Nah, telanjang dada berarti? Telanjang dada atau gimana? Iya, posisi telanjang dada itu yang telanjang dada, yang dadanya doang. Tapi yang sekitarnya itu kain putih. Justru kainnya malah di samping. Iya, samping. Ini yang bingung gitu. Apa ini? Sosok apa gitu? Baru nemu gitu, saya baru ngeliat ini sosok apa gitu. Ya Allah, itu itu ya sosok itu nggak ada suara, nggak apa, cuma pandang gini aja, kayak ngetawain saya gitu. Saya, ya Allah, ini orang atau bukan, kok ngeledek gitu, kayak gitu aja. Astagfirullah. Sampai ke bawah saya penasaran apa ini, sosok apa. Sampai ke bawah itu si dadanya itu panjang, terus nutupin kaki saya ini nih bawah. Astagfirullah, berarti ini ya Allah, kata saya, ini yang ngeganjel saya, ya Allah. Ngomong syahadat aja nggak bisa, Mas. Nggak bisa itu. Saya kayak orang bahasa Sundanya direp-rep itu apa ya? Iya, tindihan lah, rep-rep. Iya itu. Terus saya tekad, Astagfirullah, adana Muhammad Rasulullah. Pas saya buka lagi mata, nggak ada itu. Terus hilang itu. Cuma saya nggak kerasa itu, karena saya basah itu waktu itu. Basah, nggak tahu kenapa, basah kenapa. Langsung hilang. Astagfirullah, Masya Allah. Nah saya kan penasaran dong, ini ngimpi atau bukan tadi itu. Langsung saya sadar, bangun gini, terus saya gini gitu. Nah ini bukan ngimpi, berarti tadi itu sosok itu. Berarti itu sosok kayak Babe Gombel, berarti ya Babe Gombel. Astagfirullahaladzim, berarti tadi sosok Babe Gombel. Berarti bener-bener panjang itu ya, Mas? Iya, panjang itu ya. Yakin saya masih inget panjang. Dikira saya yang di TV-TV, orang-orang yang bisa ngelukis, lukisan ini sosok Babe Gombel kayak gini. Terus kata orang tua juga, ya sosok Babe Gombel itu ininya panjang katanya. Dikirain ngarang. Iya, dikirain ngarang, tapi bener. Orang jelas panjang itu. Ngelamper kayak gimana itu. Dan itu nindihin kaki sampean waktu itu, makanya berat gitu. Berat di sini. Ini apa gitu? Ini apa gitu? Ya Allah, saya di situ. Nah, pas paginya kan saya masih bertanya-tanya, oh ini ngimpi enggak gitu, ngimpi enggak? Oh, berarti kan bukan ngimpi, nyata berarti bener lah. Udah, dari situ saya lanjutin tidur. Paginya ibu saya bangunin. Saya, kamu ngimpi apaan semalam? Berisik. Berarti denger dong ya. Terus kenapa? Tuh celana kamu basah. Lah, apa itu? Kamu ngompol gitu. Astagfirullah, bisa di situ. Oh, berarti bukan ngimpi dong. Bener, soalnya kan waktu kejadian itu saya ini ngerasa basah gitu. Yaudah sono, katanya kamar mandi. Ya udah, saya ke kamar mandi.
oh berarti semalam itu bukan mimpi, kata saya. Soalnya ketemu sosoknya itu bukan di tempat yang berbeda, orang di situ-situ juga gitu. Nah di situ berarti kan saya nemu 2 kali gitu. Duh, saya tuh pikir kok gini-gini amat ya 2 kali ini. Tapi semenjak itu ya alhamdulillah sampai sekarang jadi berani saya tuh. Semenjak ngelihat kayak gitu mau keluar malam, mau kemana, mau ke tempat sepi, biasa. Jadi malah mentalnya kebangun. Iya, jadi mentalnya kayak kebangun gitu. Kalau misalnya ngeliat kayak gitu, oh udah biasa jadinya. Oh paling itu. Soalnya saya mikir emang kalau kayak gitu nggak bakalan gimana sugesti kita juga sih. Kalau kita tambah takut ya takut, jadi takut gitu. Jadi kalau usahakan kalau ketemu kayak gitu jangan langsung panik, biasa aja. Kalau panik malah dia kesenangan gitu, ngerjain kitanya tuh gitu, ke bawah gitu. Ya kalau mau menghindar tapi nggak usah berlebihan, panik gitu. Takutnya tadi misal kayak lari di depan ada apa yang bikin kita jatuh atau kepentok apa itu juga bahaya juga kan. Bahaya. Ya, Mas Asep. Jangan sampai panik aja gitu. Soalnya kok gini loh, dia malu kayak gitu nggak bakalan makan kita, dia cuma nampakin doang aslinya gitu, ngeledek ngeledek aslinya. Iya, sampean alami kayak gitu ya. Iya, nggak tahu, makanya saya bingung sampai saya nanya-nanya gitu. Ini maksudnya apa sih gitu? Dia berani nampakin kayak gini, katanya sih ada yang bilang dia juga nggak mau nampakin aslinya gitu, cuma kebenaran, dia juga kebenaran, kamu yang bisa ngelihat katanya. Orang lain nggak bisa ngelihat, berarti itu kebenaran juga katanya gitu. Nah, gitu. Misalnya banyak sih kalau ada cerita itu lagi ada, cuma yang kalau nampakin cuma dua itu doang lah. Pocong, wewe gombel, dah itu yang nampakin asli. Saya kepikiran pocong itu kalau dilihat-lihat orang lain ya bentuknya kayak putih, kainnya putih, bersih, bersinar. Kayak bukan itu deh, aslinya itu loh, yang tanah loh. Asli saya itu, yang kainnya tanah itu, saya masih ingat itu. Ya mungkin versi kali ya. Iya. Ada yang versi mungkin kayak sampean yang memang real kayak wujud nyata mayat yang bener-bener habis dimakamin masih ada. Ya itu, masih ada tanah liatnya gitu kan. Iya. Terus dia berdiri mukanya gosong. Mukanya gosong, cuma mukanya gosong hitam. Masih ingat saya mukanya itu. Cuma gede, anehnya tuh bingung gede gitu. Gedenya bisa 2 kali lipat dari Mas Asep atau enggak? Ukuran saya setengahnya lagi. Jadi kepala saya ini sini di leher berarti gitu. Pokoknya tinggi lah. Gitu. Tinggi gitu, gede. Nah itu untuk wewe gombel juga sama juga nggak tinggi nggak atau dia lebar aja gede, panjang. Nah itu lebar badannya gede. Badan gede, ini yang panjang. Itu saya pikir kan kuntilanak bukan gitu. Ini kok itunya anunya ya gede dan ini gede panjang. Itu bercelana atau enggak itu waktu itu? Kalau waktu itu bukan bercelana. Kan sampai lihat sampai ke bawah gitu. Bukan bercelana, jadi kayak pakai kain putih panjang. Cuma itunya keluar. Itunya si dadanya itu di luar. Cuma ini ya kain panjang, itunya keluar. Rambutnya panjang banget. Panjang terus hidung aut-autan atau aut-autan gimbal ini nih, gimbal panjang, mukanya gini, kayak mukanya mirip nenek sihir. Nenek sihir yang suka di TV tuh, yang ada di kartun-kartun kartun gitu, mancung, ininya keriput panjang. Emang kayak gitu ya? Iya. Di situ, ya Allah kata saya. Sampai saya itu aja sampai kekencingan juga kan, sampai keluar. Iya. Gak bisa kata saya. Sampai ngompol bener, itu nyata itu. Kan ada mitos lain juga kan bahwa kalau ketemu kayak gitu bisa diculik juga gitu. Tapi mungkin untuk yang anak-anak kali ya. Pada saat itu Mas Asep udah keluar SMA. Udah dewasa kali ya. Iya makanya itu. Saya sih mikirnya suasana di rumah yang dikontrakan itu gambarannya emang kayak gitu di situ tuh. Gambarannya tuh bukan pocong, udah ada sugesti atau gimana ya? Pertama ketemu juga tadi Mas Asep dengan yang punya rumah itu yang ngontrakin emak kan, nenek-nenek. Iya, mama udah tua. Tapi nggak mirip dengan mama itu kan? Enggak. Beda kan? Iya makanya saya pikir mama itu ya, pikir gitu. Saya mikir mama itu, taunya
orang mama itu pakai, saya masih ingat mama itu kan pakai samping, terus pakai baju zaman dulu. Ini mah putih cuma dadanya keluar gitu. Karena tadi saking panjangnya kali ya. Nah, panjang. Saya kira ya bohongan gitu. Soalnya kan kayak gitu kan ini ya kayak bukan porno apa ya, terlalu vulgar kan gitu. Tapi bener ya. Saya gitu. Bentuknya kayak gitu ya. Iya di situ. Itu ke depan ya. Ya, tapi kalau secara logika ya kalau memang bentuknya berjalan mungkin agak menyulitkan ya. Iya makanya itu. Harusnya di sampirin gitu kan. Iya. Ini panjang itu. Ih, kata saya kok gini bentuknya. Makanya saya nanya ke anak-anak atau siapa yang itu penampakan itu apa namanya? Kuntilanak enggak, bukan. Itu Babe Gombel emang kayak gitu. Oh iya bener, saya baru kepikiran gitu. Oh ini Babe Gombel gitu. Di situ kata saya, waduh, sampai, tapi ya. Berarti sampean itu kebayang-bayang terus sampai sekarang juga ya. Pasti makanya pengen dikedalin gitu, diceritain biar bukan nakutin gitu, nyata gitu, kenyataan gitu ya. Kalau bahwa makhluk itu ada gitu, kayak gitu tuh ada aslinya. Kadang kan ada orang, wah enggak. Ya tapi suatu saat pasti ada, nampakin. Nggak tahu. Entah kapan-kapannya orang-orang itu dapat momen horornya masing-masing. Kadang momen suara, ya itu baru suara. Ntar kata saya gitu, kata orang. Kalau yang suara mah berarti masih tahap-tahap permulaan gitu. Stepnya itu beda lagi gitu. Stepnya. Kalau suara sih saya sering kalau suara. Kalau suara sering saya. Kalau suara-suara sering. Cuma saya mikirnya sugestinya nggak mau nampakin, jadi nggak nampakin kali ya gitu. Jadi makanya sugestinya udahlah. Oh berarti di situ bisa main sugesti juga ya? Kalau kita ketakutannya berlebih bisa aja gitu ya? Bisa pasti. Soalnya kayak kan kata orang kan bisa ilusi kan gitu. Cuma kalau kita pikirannya itu kayak mengundang untuk nampakin gitu. Terus sugesti kita juga bahwa itu benar ada gitu. Nah berarti pada saat sampean tadi yang pocong itu ada ketakutan juga kan? Atau awalnya memang nggak percaya malah itu yang pocong kan posisi pertama kali sampean lihat pertama sekali. Tapi dalam kondisi seperti yang sampean gambarkan tadi nggak, misalnya dalam kondisi sampean sepertinya rasanya akan melihat sesuatu atau justru surprise gitu, nggak terkira gitu. Pertamanya sih kan nggak mikirin gitu, langsung positif aja. Nggak bakalan lah, janganlah kayak gitulah pikir gitu. Tapi pas di awal-awal step ya itu pertama kan penampakan hitam di pojok. Lah, gitu apa ya? Nah di situ itu menimbulkan rasa takut juga. Tapi saya kan di situ positif lah. Bukanlah itu apalah gitu. Nah ini kaget gitu. Tanpa saya misalkan mikirin itulah gitu. Dia kaget gitu. Waduh, saya apa takut itu, saya sampai gemeteran kayak orang kesetrum, gemeter gini-gini aja nggak bisa gerak kayak orang patung. Aduh, kata saya ini gimana itu. Tapi kalau sampean nantinya akan lihat kayak gitu lagi, reaksi sampean akan seperti yang sebelumnya atau enggak? Kalau menurut sampean, feeling sampean itu? Kalau saya pernah tapi suara juga sih, belum nampakin. Cuma kaget. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu waktu itu posisinya? Waktu itu ya suara tiba-tiba waktu di Jakarta sih suara mesin pabrik jalan sendiri gitu. Pernah gitu. Iya. Saya lewat gitu. Kalau ke pasar, saya kan jualan di pasar. Iya. Kalau jualan di pasar itu kalau berangkat ke pasar jam 2 malam. Itu pabrik kok mesin jalan sendiri, kaget kan gitu. Astagfirullahaladzim. Belum waktunya gitu. Iya kata saya, janganlah, udahlah. Kalau ganggu, awas tuh, saya lari nih. Kayak gitu aja saya. Kalau ganggu di depan, saya lari. Itu aja sistemnya saya. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan. Dengan saya lari aja udah bodo amat lah. Jangan dipikirin lah gitu. Sistemnya gitu aja. Nggak, inilah kalau saya lawan takutnya nantangin ya. Iya. Itu. Yang ada ntar kenapa-napa juga ntar sampean. Ya bisa aja kan kayak gitu. Iya. Kan katanya makhluk kayak gitu juga segala sesuatu yang diucapkan meskipun di batin kan kayak terasa kan gitu kan ya. Nggak mesti kita ucapin gitu kan, enggak. Kita bilangnya lewat batin juga. Batin aja. Udah. Sini lu gitu kan. Maju lu gitu kan atau apa. Dengar. Bisa aja ya mungkin. Bisa aja. Dengar. Ini ada lagi barangkali sampean. Itu sih
suara doang. Tapi yang lebih menyeramkan, maksudnya suara yang lebih mencekam lagi ada nggak? Lebih mencekam ya. Waktu itu rumah saya kosong berarti ya. Semenjak pindah ya. Pindah lagi juga itu posisi udah pindah juga. Lagi ya, udah posisi pindah ya. Di rumah itu juga yang di ada rumah yang dulu berarti. Oh, yang di rumah dulunya ya, yang di kuburan. Di kosong tuh. Keluar kan udah keluar sekolah kan nganggur kan, nggak kerja lagi atau apa sih waktu itu, waktu pas pindah. Teman saya ngajak gitu, "Sep, nginep lu di rumah kamu yang mana? Mau yang apa, yang baru, yang kontrak apa yang dulu? Kalau yang kontrak rumahnya kecil, saya yang dulu aja udah nggak apa-apa. Kosong nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah tidur cuma ngampar aja, orang kursi nggak ada apa-apa, rumah tuh kosong. Ada perabotan. Iya. Sudah nggak apa-apa. Ya udah, yuk kata saya. Bertiga saya tuh. Terus ngapain aja? Ya cuma denger musik. Dulu kok kaset juga, kaset yang masih rollan juga, kaset tip gitu. Sambil denger musik, sambil ngopi, ngerokok, ngobrol gitu. Nah, sambil ngobrol-ngobrol gitu nggak kerasa sampai jam 12, jam 1 tuh. Jam 1 lah, jam 1 sampai jam 2 tuh. Saya kepikiran itu. Udah. Perasaan ada yang meninggal. Waktu itu kan saudara saya kan baru 10 hari. 10 hari baru meninggal gitu. 10 hari meninggal gara-gara meninggal di waktu nyuci di balong di empang gitu. Dia tenggelam di situ. Saya di situ baru keingetan lagi enak-enak ngobrol. Astagfirullahaladzim, kata saya. Tetangga saya kan di situ kan baru meninggal 10 hari ya. Tuh, di situ aja udah kebawa. Lah, ada apa-apa lagi enggak nih? Saya lagi kepikiran gitu lagi ya. Lah, kata saya, positif lagi ya. Gak ada lah, gak usah lah kalau bisa lah, kata saya. Nah, pas jam 2, jam setengah 3 tuh. Setengah 3, anak-anak udah pada ngantuk. Saya ngantuk. Ya tidur lah. Pada tidur semua. Soalnya posisi rumah saya itu emang di sana ada sumur tua. Sumur tua itu udah lama lah, umurnya udah lama banget ya. Sumur itu di tengah kepepet sama gang, sama rumah-rumah ketutup rumah-rumah gitu. Jadi kalau ada suara tuh menggema gitu. Kalau misalnya kita suara aja ngegema di situ. Nah, setengah 3, jam 3 ya, pas jam 3 saya masih melek gitu. Soalnya kan tidurnya kan belum tidur pulas, masih melek-melek ayam gitu ya. Nah, terus saya dengar suara gitu. Tolong suara perempuan gitu. Tolong gitu. Ya Allah, kata saya. Siapa? Kok suaranya mirip si saudara saya yang meninggal gitu. Si almarhum. Iya, almarhum gitu. Terus saya, ada apa ini? Tolong. Ya Allah. Kenapa ya, kata saya, ya Allah. Saya doain gitu. Al-Fatihah dulu ya, baca Al-Fatihah terus saya ya semoga arwahnya diterima di sisi Allah, kata saya ya. Jangan sampai mengganggu di sini, saya lagi tidur, kata saya. Terus aja sampai pagi, sampai jam 4, jam 5 itu. Nah, sampai subuh saya tidur udah baca Al-Fatihah itu tuh pulas. Soalnya saya baca Al-Fatihah itu tolong juga nggak digubris sama saya, masih denger tuh ngomong tolong aja gitu. Pas udah subuh jam 6 bangun gitu. Jam 6 bangun, teman-teman saya bangun semua. Dia bingung gitu, bengong aja. Langsung, "Sep, jujur jujur apa? Pagi denger nggak? Jam berapa?" kata saya. Jam 3. Dengar apa? Kata teman saya, "Ada cewek kok minta tolong." Situ dok. Saya dikira saya doang gitu yang denger cara minta tolong gitu. Di mana? Tuh di pojokan itu tuh saya dengar, katanya. Wah, nggak mungkin, katanya. Lu salah denger kali, kata saya gitu. Terus yang satunya habis bangun belek lagi. "Ayo pulang." "Kenapa lu ngajak pulang sih lu? Jujur aja, Sep. Gua ngomong bener nih. Ada apa? Lu denger enggak pagi? Jam berapa? Jam 3-an lah," katanya gitu. Yang satu dengar, yang satunya bilang lagi, "Iya, Sep, saya juga dengar. Kok ada suara cewek minta tolong gitu. Saya aslinya itu belum tidur." Hah? Berarti posisi itu tuh saya sama teman-teman tuh belum tidur pulas aslinya. Kok pada diam semua gitu ya, bingung. Pada diam, saya diam, teman diam, nggak ngomong. Aturan kan, "Sep, bangun, itu ada tolong atau apa ya?" Berarti dia mempersembunyikan semua itu tiga-tiga. Saya, teman saya bertiga itu.
Udah saya mau pulang aja sekarang katanya. Pulang kemana? Enggak mau pulang. Kenapa? Masih takut katanya. Kayak trauma dia gitu. Saya cuma nggak nyeritain bahwa 10 hari itu ada barunya meninggal saudara saya di tetangga itu. Ya udah ayo pulang gitu. Nah, itu emang sih rumah saya sekarang semenjak ditinggalin ya jadinya kok tambah horor gitu. Iya. Tambah horor rumah saya itu. Terus Udah pasti itu rumah-rumah yang ditinggalin tuh kosong. Iya. Jadi tempat maksudnya Saya persinggahan soalnya kan nggak ada aktivitas manusia sih. sedih, saya juga sebenarnya sedih itu rumah kok. Saya juga kenapa orang tua kok pindah gitu. Emang sih ada kejadian juga. Rumah saya karena pindah tuh adik saya, gara-gara adik saya nggak tahu ya tiba-tiba ya semenjak kan adik saya tiba-tiba kayak orang gila pernah gitu dulu stres gitu kayak kesurupan apa gitu nggak tahu penyakitnya apa kalau ceritanya masih panjang itu semenjak pindah kenapa gitu di rumah saya itu kenapa ada apa dan kenapa gitu. Tapi setelah akhirnya sampean dan keluarga memutuskan pindah, adik sampean itu gimana? Sembuh Akhirnya. Ya akhirnya alhamdulillah sembuh. Oh memang dinyatakan ada gangguan dari Ya. tempat tinggal yang pertama itu ya. Ada efeknya kayaknya. Ada efek. Cuma anehnya nggak diceritain sama saya. Iya. Gitu. Ya pokoknya kita harus pindah gitu. Iya. Orang Kayak tua sampean hijrah gitu, katanya ya. hijrah gitu. Terus kok apa gitu? Kenapa ya? Aslinya kayak ada sesuatu deh gitu. Cuma orang tua Nggak diceritain. Ya. nggak ceritain kayaknya privasi kayaknya nggak tahu. Yang penting alhamdulillah adik sampean sembuh lah yang penting. Gitu. Sekarang udah sembuh, udah sekarang ya udah bersuami gitulah, udah nikah, udah biasa normal Udah lagi normal lah. Iya. Mungkin segitu ya Mas Asep. Ya. Cerita yang bisa Mas Asep sampaikan. Mas Asep terima kasih Ya. sudah berbagi cerita horornya di PKWN Triple Six ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat nonton video-video di PKWN Triple Six selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.